Jadi guys, di aplikasi ini kita dapat mengajukan pinjaman 5 juta rupiah dengan akun yang baru aja kita buat. Jika kalian ingin mengajukan pinjaman online langsung cair, tonton video ini dari awal hingga akhir agar kalian nanti nggak ketinggalan poin penting di video ini. Halo guys, selamat datang di channel YV Tutorial. Di video kali ini saya akan membahas aplikasi pinjaman uang online yang tentunya belum terdaftar di OJK atau bisa kita katakan pinjaman online yang ilegal. Dan tentunya lumer ya guys, tanpa verifikasi wajah, bunganya cukup rendah dan juga tenor yang panjang. Di video sebelumnya sudah banyak saya membahas tentang berbagai aplikasi pinjaman online yang terdaftar dan resmi OJK ataupun pinjaman online yang ilegal. Dikarenakan banyak yang mencari pinjol ilegal dan ingin galbay, jadi saya banyak membahas mengenai pinjaman online yang ilegal juga guys. Walaupun banyak pinjaman online ilegal yang telah digerebek oleh pemerintah, tetapi masih banyak aja aplikasi pinjaman online ilegal yang masih berada di Play Store ataupun di Google. Maka dari itu tugas kita adalah memberantas pinjaman online yang ilegal dengan cara galbay. Tetapi jika saya mengajukan pinjaman pastinya akan selalu saya bayar. Itu menurut saya pribadi. Yang namanya hutang memang harus dibayar guys. Tapi di sini kalau kalian ingin mengajukan pinjaman dan ingin membayar, carilah pinjol yang legal ataupun yang sudah terdaftar di OJK. Dan juga ada himbauan dari Kominfo bahwa kita dianjurkan pinjamlah uang sebanyak-banyaknya di fintech yang ilegal dan tak perlu dikembalikan. Jadi di sini keputusan pribadi kalian. Mau pinjam di pinjaman online yang legal ataupun yang ilegal. Sekali lagi itu keputusan pribadi kalian. Di sini saya akan bacakan anjuran dari Kominfo terlebih dahulu, yaitu jangan takut diteror debt collector fintech ilegal. Belakangan ini ramai di media sosial soal aksi tidak manusiawi dari debt collector atau penagih fintech lending. Mereka menagih dengan meneror hingga mengakses data pribadi peminjam. Namun, Samuel Abrijani Pangrapan, Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemenkominfo, mengatakan tidak perlu takut pada debt collector fintech ilegal. Masyarakat juga tidak perlu takut bila fintech ilegal membawa kasus ke ranah hukum. Kalau mereka ilegal kan bagaimana mereka mau nagih? Tidak ada aturannya, kan mereka ilegal. Kalau mereka fintech ilegal mau melaporkan ini ya bagus, saya jadi bisa tutup nanti karena mereka kan ilegal, ujar Samuel kepada CNBC Indonesia. Samuel menambahkan agar masyarakat tidak perlu takut untuk meminjam ke fintech ilegal, namun setelah pinjam tak perlu membayar. Ya, tak perlu bayar. Mereka ilegal, kenapa harus takut? Kan mereka ilegal, ujar Samuel. Samuel menambahkan saat ini sudah 341 fintech ilegal yang websitenya dimatikan Kemenkominfo. Sebelumnya Asosiasi Fintech Indonesia atau AFTEK telah menyatakan aksi debt collector yang menagih peminjam yang tak manusiawi, bukan anggota mereka. Artinya fintech tersebut tidak terdaftar di OJK. Semua anggota AFTEK syaratnya harus terdaftar di OJK. Itu dia guys anjuran dari Kominfo. Saya ingatkan kepada kalian yang baru bergabung di channel ini, mohon dukungannya dengan cara like dan subscribe agar channel YV Tutorial ini lebih semangat lagi ngebahas konten baik tentang aplikasi pinjaman uang online yang sudah terdaftar di OJK ataupun pinjaman online yang belum terdaftar di OJK atau bisa dikatakan pinjaman online yang ilegal guys. Langsung aja ke dalam aplikasinya. Jadi aplikasi yang akan saya bahas ini adalah aplikasi dari Kredit Mudah guys. Aplikasi Kredit Mudah ini tentunya sudah tersedia di Play Store yang bisa kalian download langsung guys. Jadi aplikasi Kredit Mudah ini merupakan murni online kalau kita lihat di sini. Tentunya dia belum terdaftar di OJK dan juga AFPI guys. Jadi di sini kalian bisa langsung mendownload serta menginstal. Nah guys, tapi di sini saya akan perlihatkan terlebih dahulu cara bagaimana cek apakah aplikasi tersebut sudah terdaftar di OJK atau belum guys. Jadi di sini saya akan bukakan dokumen dari ojk.go.id yaitu penyelenggara fintech lending. Perusahaan fintech lending yang telah berizin per 3 Januari 2022 ini guys. Jadi di sini ada 103 fintech yang legal atau yang sudah terdaftar di OJK. Kalian bisa lihat di sini untuk nomor, selanjutnya juga ada nama sistem elektronik ataupun nama aplikasinya, ada websitenya, nama perusahaan, surat tanda berizin ataupun terdaftar, selanjutnya lagi ada tanggal, jenis usaha, serta sistem operasi. Jadi kalau aplikasi yang legal ataupun yang sudah terdaftar di OJK itu pasti asal usulnya itu jelas guys.
Dan di sini kita akan search ya, tadi aplikasi yang kita bahas itu adalah aplikasi dari Kredit Mudah. Kita tinggal search saja di bagian atas ini, kita ketik Kredit Mudah. Dan jikalau ada keterangan tak ada yang cocok, berarti bisa dipastikan bahwa pinjol tersebut adalah aplikasi pinjaman online yang ilegal karena dia tidak terdaftar di dalam OJK. Jadi aplikasi tersebut merupakan pinjol yang ilegal, guys. Setelah kita mengetahui bahwa aplikasi tersebut adalah aplikasi pinjol yang ilegal, kita bisa langsung mendownload, menginstal, serta kita buka aplikasinya. Tetapi kalau kita lihat di sini jumlah downloadnya, dia sudah mendapatkan 100.000 lebih, mendapatkan rating 4,5 dari 6.000 ulasan. Dan di sini juga ada pun kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh aplikasi dari Kredit Mudah, guys. Operasi online sederhana ya mungkin. Selanjutnya lagi, jumlah maksimum pinjamannya di 5 juta rupiah, cukup pakai KTP bisa langsung pinjam. Keamanan terlindungi ya guys, perlindungan informasi. Selanjutnya juga persyaratan mudah beragam. Seperti itu adalah kelebihan-kelebihan dimiliki oleh aplikasi dari Kredit Mudah. Adapun setiap aplikasi juga memiliki tentang aplikasi, guys, mulai dari menjelaskan apa itu aplikasinya, selanjutnya lagi untuk produk pinjamannya bagaimana, simulasi pinjamannya juga bagaimana, dan di sini lengkap banget untuk persyaratannya juga pasti ada. Kalian bisa baca-baca aja ya untuk tentang aplikasinya. Nah, kita bisa langsung buka aja aplikasi dari Kredit Mudah. Dan di sini kita bisa mengajukan hingga 5 juta rupiah dengan akun yang baru aja kita buat, guys. Dan di sini kita bisa langsung ambil sekarang dan klik izinkan ya, guys. Setelah kita lihat di sini. Jangan lupa buat kalian, saya tegaskan sekali lagi ya, bahwa di sini untuk limit pinjaman setiap orang itu memiliki limit pinjaman yang berbeda-beda. Ada yang hanya mendapatkan 500.000 rupiah, ada juga yang 1 juta, 2.500.000, bahkan sampai di 5 juta rupiah. Itu sekali lagi setiap orang memiliki limit yang berbeda-beda. Jadi pastikan untuk kalian jangan terkecoh terhadap aplikasinya. Seperti itu. Di sini ada beberapa langkah yang harus kalian isi untuk menentukan limit pinjaman kalian ya, guys. Silahkan isi data diri pribadi seperti itu, dan nanti kalian baru dapat limit pinjamannya. Di sini ada informasi pribadi dan juga ada kontak darurat yang harus kalian isi. Ya, segitu aja pembahasan pada video kali ini. Kalau kalian pengen bertanya, silahkan tanyakan di kolom komentar. Sampai jumpa di next video. See you the next time and happy enjoy.